Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan hari ini marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kiai Pondok Pesantren Fauzan Garut kepada Al-Mukarrom Kiai Haji Aceng Aum Umar Fahmi LC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut, yang terhormat pejabat, sekretaris daerah, staf ahli bupati, para asisten, serta kepala SKPD dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama, Ketua Basnas, serta Ketua Ormas Islam di wilayah Kabupaten Garut, yang terhormat para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Garut, hadratal musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini, meski secara virtual kita dapat bersua dalam rangka memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa kita semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, itba'ut tabi'in sampai kepada kita sebagai umat setia beliau. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Maulid Nabi, kita berbicara secara eksplisit mengenai sosok manusia pilihan yang disebut dengan makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling istimewa, makhluk Allah yang paling spesial. Bahkan bisa jadi kalau bukan karena beliau Nabi kita Muhammad SAW, niscaya kita tidak akan ada di dunia ini. Karena dalam salah satu hadis disampaikan ketika Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga atau dipindah tugaskan, kira-kira begitu, dari surga ke dunia, kemudian beliau bertawassul, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul atau dengan mengutip keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Nabi kita belum diciptakan. Jadi ada doa yang terkenal dari Nabi Adam alaihissalam. Ini disampaikan oleh para muhaddits seperti Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya. Kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyahnya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwahnya. Yang kesemuanya itu dikutip lagi-lagi oleh seorang ulama terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, bahwa ketika Nabi Adam terusir dari surga, beliau memohon kepada Allah dengan doa,
Ya Rob, as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ghafartali. Tuhanku, aku memohon maaf kepadamu, aku beristighfar kepadamu dengan bertawassul atas keagungan Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Wa kaifa arafta Muhammadan walau akhluqhu?" Ada jawaban diplomatis dari Abul Bashar atau nenek moyang manusia, nenek moyang kita bersama itu adalah, Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku tanpa perantara ibu dan bapak, langsung atas kekuasaanmu, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku mengangkat kepalaku dan melihat ada tulisan pada tiang-tiang aras, pada tiang-tiang penyangga aras, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidak mungkin ada nama yang bersanding dengan namamu, kecuali nama itu adalah nama yang paling mulia dan istimewa di sisimu. Kemudian Allah berfirman, betul, benar Adam, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah dengan bertawassul kepadanya, maka aku akan memaafkan kesalahanmu. Kalimat terakhir Allah sampaikan, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Sementara kita meyakini bersama bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, kakek moyang seluruh manusia. Beliau adalah kakek moyang kita. Artinya kalau Nabi Adam tidak ada, mungkin kita juga tidak ada. Ini artinya bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW termasuk salah satu alasan diciptakan seluruh jagat raya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara implisit, memperingati Maulid Nabi tidak hanya memperingati kelahiran sosok manusia istimewa, melainkan kita juga memperingati nilai-nilai luhur sosial. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur peradaban manusia. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air. Mudah-mudahan cukup waktunya dalam beberapa menit ke depan kita akan elaborasi satu persatu. Seorang penyair dan juga seorang muhaddits, Al-Imam Al-Busiri, yang sangat terkenal itu dengan qasidah burdahnya, beliau sampaikan, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Silahkan Anda mau elaborasi, mau Anda telisik dari sisi apa tentang baginda Nabi? Dari sisi visualkah? Dari sisi fisikah? Dari sisi karakteristika? Atau dari sisi apapun? Tidak akan kita menemukan kecuali keagungan dalam diri baginda Rasulullah SAW. Ibadahnya, sosialnya, baik ibadah yang sifatnya adalah sosial horizontal ataupun yang virtual vertikal yang virtual individual ataupun yang sosial horizontal, silahkan. Kita tidak akan menemukan kecuali keindahan yang ada pada diri baginda Nabi. Contoh misalnya dari sisi fisiknya, kalau berbicara akhlak, berbicara tentang bagaimana cara ibadah Nabi, yang disampaikan bahwa Nabi sholat sampai kakinya bengkak begitu misalnya. Wah, itu sudah tidak aneh. Artinya ya kita bisa meniru betapapun hanya 0, sekian persen. Kita lihat dari sisi zatiahnya saja misalnya. Kalau berbicara tampannya Nabi sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang tampan kendati tidak akan sampai kepada tampannya Nabi. Kalau dari sisi dedegan, kalau kata orang Sunda bilang, perawakannya Nabi, marbuk, sedengan. Ya banyak orang yang tubuhnya indah walaupun tentu tidak akan seindah Nabi. Ada sesuatu yang mungkin ada dalam diri kita semua, tetapi ketika ada di kita itu adalah sesuatu hal yang mohon maaf menjijikkan. Tetapi ketika hal itu berada pada diri baginda, itu adalah suatu hal yang sangat indah, bahkan istimewa. Misalnya air liur Rasulullah SAW. Sebagai manusia kita semua punya itu. Tetapi yang membedakan adalah bahwa air liur Nabi itu adalah obat.
Di samping aromanya yang tentu berbeda dengan aroma air liur manusia pada umumnya. Dikisahkan ketika kecil Nabi pernah sakit mata. Sebagai manusia ada unsur-unsur kemanusiaan pada Nabi juga tidak lepas. Nabi pernah sakit mata kemudian dibawa oleh pamandanya kepada seorang tabib atau dokter yang kebetulan adalah seorang pendeta. Kemudian pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri anak kecil ini. Lalu pendeta sampaikan kepada pamandanya Abu Talib, "Pak, ini anak obatnya ada dalam dirinya." "Bagaimana maksudnya?" "Iya, coba keluarkan ludahmu nak." Meludahlah di sini kira-kira di tangan si pendeta itu. Kemudian Nabi mengeluarkan air liurnya, lalu diusapkan ke kedua matanya, dan saat itu juga tidak ada bekas sakit mata sama sekali, alias sembuh 100%. Yang unik lagi Pak, ada disampaikan bahwa dulu ada seorang perempuan, mohon maaf tidak benar begitu, bahasa dalam kitabnya adalah mumisah. Yang mumisah itu perempuan tidak benar, lakunya tidak benar, ucapannya pun tidak benar, tidak baik begitu, tidak baik. Dia datang kepada Nabi, saat itu Nabi sedang makan. Dalam banyak riwayat hadis disampaikan bahwa Nabi makan menggunakan jari tiga jari. Ya betul, tetapi tidak perlu kita praktekkan saat kita makan soto atau kita makan bakso. Karena mungkin yang dikonsumsi oleh Nabi di sana adalah kurma. Ya, jadi kalau kita makan soto atau makan bakso ya kesulitan kita makan pakai 3 jari. Kira-kira begitu. Ini ada seorang perempuan yang Masya Allah, lisannya tidak baik, perilakunya tidak baik, ibadah gak pernah, maksiatnya istiqomah. Kemudian dia meminta makanan yang sedang dikonsumsi oleh Nabi. Kira-kira begini kalau dalam komunikasi kita, Nabi kalau makan jangan sendirian, bagi-bagilah katanya. Kata Nabi, silahkan, khudhi ma syi'ti, katanya, ambil sesukamu. Jangan sesukamu, sini semuanya. Ini sahabat sudah geram tentunya. Sahabat sudah geram. Tapi kemudian Nabi menenangkan. Tenang. Diam kalian. Katanya. Silakan ambil semuanya. Gak usah nanggung-nanggung. Yang ada di tanganmu. Kemudian dikasih yang ada di tangan Nabi. Silakan. Gak tanggung-tanggung. Yang ada di mulutmu keluarkan biar aku makan. Kata perempuan itu. Ini Masya Allah. Ini jelas mengundang emosi para sahabat. Tapi lagi-lagi Nabi menenangkannya. Makanan yang sudah dikunyah oleh Nabi. Sudah barang tentu sudah bercampur dengan air liur Nabi. Tapi Nabi tanpa berpikir panjang kemudian dikeluarkan dan dikasihkan kepada perempuan itu. Kesaksian para sahabat begini. Fawallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj min faiha illa khaira. Demi Allah kata para sahabat. Setelah perempuan tadi mengkonsumsi makanan yang sudah bercampur dengan air liurnya Nabi, maka tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Perilakunya menjadi baik, ibadahnya menjadi rajin, dan akhir hayatnya dia menjadi husnul khatimah. Ini kalau kita berbicara tentang fisik, tentang anatomi tubuh, yang ada dalam tubuh kita juga ada. Ada salah satu sahabat datang kepada Nabi dan pada saat itu Nabi sedang berbekam atau hijamah, hijam sedang berbekam, mengambil darah kotor. Kemudian Nabi sampaikan, kira-kira Kang ini tolong buang darah kotor saya. Diambillah, ngumpet, tulah toleh, diminum itu darah. Selamat diminum. Nabi kan bertanya, sudah dibuang kan? Sudah Nabi. Kemana? Ya pokoknya tempat yang gak bakal ketemu orang. Nabi awas. Asyaribta katanya, kamu minum itu? Betul ya Rasulullah. Oh, api neraka tidak akan pernah menyentuhmu. Karena di dalam tubuhmu itu ada darahku. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang dalam darahnya pun ada keistimewaan yang sedemikian luar biasanya. Nabi Adam pun bertawassul kepada baginda Nabi. Sehingga tidak heran jika kemudian para ulama-ulama, para kiai-kiai, para intelektual-intelektual muslim itu membuat rumusan atau formula-formula yang dibentuk dalam karangan-karangan, mu'allafat, musannafat, kitab-kitab yang referentatif tentang gambaran baik secara visual, fisik Nabi atau karakteristik Nabi yang begitu istimewa. Misalnya apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Salah satu karyanya yang cukup fenomenal selain Sunan At-Tirmidzi adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kitab itu menceritakan tentang bagaimana
visualisasi Nabi. Bagaimana Nabi dari sisi posturnya, ketampanannya segala macam. Kalau di antara kedua pipinya memancarkan cahaya, ada dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu ada hadis riwayat Sayyiduna Jabir bin Samurah, salah satu sahabat. Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Fala huwa 'indi ahsanu minal qamar." Jadi ada sahabat keluar tengah malam bulan purnama. Dalam konteks dulu tentu belum ada itu listrik. Belum ada lampu PLN, wama adrok sama PLN, belum ada zaman dulu. Jadi ketika ada bulan purnama keluar tentu adalah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang. Karena jarang-jarang malam yang biasanya gelap gulita ini terang benderang. Ada sahabat yang keluar tengah malam, kemudian bertemu dengan Nabi. Dan pada saat itu Nabi adalah sedang menggunakan pakaian merah. Nabi adalah sedang menggunakan pakaian merah. Wa alaihi hullatun hamra. Dalam riwayat lain Nabi juga menggunakan pakaian hijau. Dalam riwayat lain Nabi juga menggunakan pakaian kuning. Meskipun bahwa salah satu warna favorit Nabi adalah putih. Menurut para ulama usul fikih ini artinya apa? Ini artinya adalah kebolehan bagi kita untuk menggunakan pakaian dalam corak atau warna apapun. Pak polisi menggunakan warna coklat, Pak TNI menggunakan warna loreng, silahkan. Itu tidak ada larangan dalam agama. Dan itu bukan bid'ah. Yang penting, esensi daripada pakaian itu adalah menutup aurat. Adalah menutup aurat. Kata sahabat Jabir, aku bertemu dengan Nabi di tengah malam terang benderang karena bulan purnama. Melihat bulan, luar biasa indahnya. Melihat Nabi yang saat itu menggunakan pakaian merah juga gantengnya, gak ketulungan. Gantengnya luar biasa. Tapi setelah diteliti lebih lama, dilihat lebih lama. Kadang aku melihat ke atas, melihat bulan. Kadang aku melihat baginda Nabi. Tapi kesimpulannya, ternyata Nabi adalah lebih indah daripada bulan purnama. Itu fisik. Ada seorang mufassir abad ke-6, namanya Al-Imam Al-Baghawi. Itu menulis satu formula, kitab khusus, buku khusus tentang keelokan Nabi. Ditulis oleh beliau, Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Baghawi, yang wafat tahun 516 Hijriah. Disusul lagi oleh mufassir kenamaan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Al-Imam Ibnu Katsir, wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menulis satu kitab, satu karya yang menerangkan tentang keistimewaan Nabi, baik dari sisi penciptaannya, fisiknya ataupun karakternya. Nama kitabnya Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Al-Imam Al-Qayrawani, ulama khalaf, wafat tahun 916 Hijriah. Mohon maaf, 960 Hijriah. Beliau menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Salawat Az-Zakiyah. Kemudian ada Al-Imam Al-Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji, Ad-Dibai yang wafat 855. Kemudian ada Al-Busiri dan banyak sekali. Tapi kesimpulannya adalah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Simtud Durarnya. Wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusofi. Betapapun banyak orang menulis tentang keelokan dan keistimewaan Nabi. Andai kata seluruh dunia orang menghabiskan hari-harinya untuk menulis tentang bagaimana indahnya dan eloknya Nabi, baik secara fisik maupun karakteristik, tentu zaman akan habis, manusia akan sirna, kiamat akan datang, sementara kehebatan Nabi masih banyak yang belum ditulis. Itu kalau kita berbicara tentang fisik Nabi. Berikutnya, saya baca dalam salah satu karya buku berjudulnya Qissatul Hadarah, kisah peradaban, yang ditulis oleh salah seorang sarjana dari Suriah. Ada pesan istimewa, yang tentu ini adalah berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan toleransi. Suatu saat Nabi pernah mengirim pasukan untuk melakukan ekspansi ke wilayah Romawi. Nabi mengirim 10.000 pasukan. Beliau sampaikan, Kifu, katanya, duduk bersama. Saya akan menyampaikan beberapa pesan penting untuk kalian. Pesan yang pertama adalah, idza dakhaltum biladar Rum, fala taqtulu tiflan saghiran, wala taqtulu imra'atan, wala taqta'u syajaratan muthmiratan, wala tu'aqilu nakhlan, wala tadhbahu baqaratan wala syatan illa lima'kalatin. Kira-kira begini, kalau kalian sampai di negeri Romawi, maka pesan saya adalah satu,
jangan membunuh anak kecil. Yang kedua, jangan membunuh perempuan. Yang ketiga, jangan menebang pohon yang berbuah. Yang ketiga, jangan merusak pohon. Yang keempat, jangan merusak pohon kurma. Yang kelima, jangan membunuh hewan ternak kecuali memang untuk dikonsumsi. Dan salah satu pesan Nabi yang sangat istimewa dan akan senantiasa relevan sampai akhir hayat adalah, kalau kalian menemukan orang-orang yang sedang beribadah di gereja-gereja, biarkan mereka, jangan diganggu. Jika sekarang orang-orang menggelorakan pesan-pesan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, berbangsa dan bernegara misalnya. Di mana Indonesia adalah negara yang heterogen, ada multikultural, ada multi religion, ada multi etnis dan segala macam. Maka pesan-pesan ini akan tentu sangat-sangat relevan jika kita amalkan sebagaimana yang dicontohkan dan dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bhinneka Tunggal Ika, betul sekali. Jadi perbedaan tidak meniscayakan kita untuk bertengkar, untuk bertempur. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan adalah sebuah keragaman yang niscaya. Betapapun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa memang sunnatullah, fitrah manusia diciptakan oleh Allah dalam berbagai etnis, dalam berbagai bangsa dan suku-suku. Berikutnya, peringatan Maulid Nabi secara implisit juga adalah peringatan tentang nilai-nilai keluhuran nasionalisme. Ini yang mungkin sebagian dari anak-anak muda kita atau sebagian dari saudara-saudara kita mungkin belum begitu mengerti tentang bahwa nasionalisme adalah bagian daripada ajaran agama, terkhusus secara eksplisit disampaikan atau dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis sahih riwayat Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, wafat tahun 256 Hijriah. Kitabnya Sahih Bukhari disinyalir sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, kitab paling otoritatif setelah Al-Quran. Di situ disampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fanadhara ila judranil Madinah aw dha'a rahilatahu wa idza kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Jadi Nabi itu kalau pulang bepergian, Nabi itu kan tinggal di Madinah. Kalau misalnya beliau pulang bepergian dari luar kota misalnya begitu, dari jauh beliau melihat gapura kota Madinah. Ini kalau di Garut kan ada di sebelah mana Pak? Tarogong ya? Ada gapura. Selamat datang di kota Garut, Masya Allah. Terus saya senang lihat itu. Jadi Nabi kalau ngelihat gapura kota Madinah dari jauh, beliau sudah buru-buru. Buru-buru pengen sampai. Kalau beliau sedang berada dalam kendaraan, ya dulu belum musim lah itu kendaraan motor apa fiction wala alihi washabihi ajmain belum ada. Dulu masih kendaraannya ya kuda misalnya begitu. Kalau Nabi berada dalam tunggangan itu, maka dia pecut itu kendaraan agar cepat sampai ke Madinah. Ulama abad ke-9, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau wafat tahun 852 Hijriah, sampaikan begini, Pak. Wa fi hadzal hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa masyru'iyyati hubbil watani wal hunnati ilaiha. Jadi hadis di atas tadi yang menceritakan Nabi buru-buru pengen sampai, itu adalah isyarat bahwa satu, kota Madinah adalah kota yang utama. Dua, disyariatkan bagi kita untuk mencintai dan merindukan tanah air. Jadi kalau sekarang ulama-ulama kita menggelorakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air sebagai daripada iman, itu bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Itu sudah dicontohkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dapat mencintai negara kita ini dengan baik. Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terkasihnya Rasulullah, dia sampaikan, laula hubbul watani la kharba baladus su fa bihubbil awtan umiratil buldan. Kalau tidak ada rasa cinta terhadap tanah air dalam hati manusia, dalam hati seseorang, maka negara akan rusak. Maka negara akan porak-poranda. Maka negara akan hancur. Maka negara-negara itu bisa terbangun adalah karena adanya kecintaan dalam diri bangsanya, dalam diri rakyatnya, termasuk kita semua. Terkhusus untuk Kabupaten Garut, umumnya untuk Indonesia, umumnya lagi untuk seluruh dunia.
kita doakan yang terbaik dalam segala hal. Kita doakan yang terbaik untuk kesehatannya, baik jasmani maupun rohani. Terutama saat ini kita bersama sedang menghadapi wabah yang notabene adalah musibah bersama. Tidak perlu kita memandang inferior, tidak perlu kita memandang subordinat, tidak perlu kita memandang marginal kepada sahabat-sahabat kita yang terkonfirmasi terinfeksi, karena ini adalah musibah bersama. Kita lakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dengan jajaran kesehatannya, karena itu adalah salah satu akhlak Nabi, karena itu adalah salah satu hal yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak yang bisa kita kupas dan kita elaborasi lebih jauh, namun dalam kondisi seperti ini nampaknya tidak baik untuk kita berbicara banyak-banyak. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sebagian satu atau dua hal yang diteladankan oleh Nabi, semoga kita bisa meneladaninya. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, alhamdulillah demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara virtual dan juga sekaligus telah menutup rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi dan kita dengarkan tadi akan memberikan manfaat bagi kita semua.